kalau kita perhatikan menggunakan identitas trigonometri bahwa cos kuadrat alfa ditambah dengan sin kuadrat alfa dia sama dengan 1. Maka A kuadrat tambah B kuadrat itu dia sama dengan R kuadrat kali 1. Atau ini sama dengan R kuadrat. Sehingga untuk menentukan R ini dapat kita tentukan bahwa R ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Trigonometri, di mana pada video kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan bentuk tunggal dari trigonometri. Apa itu bentuk tunggal trigonometri? Adalah bentuk tunggal trigonometri sendiri itu merupakan suatu bentuk hasil pengubahan dari operasi penjumlahan atau pengurangan dari suatu trigonometri, di mana nanti hasil penjumlahan dan juga hasil pengurangan ini dirubah sedemikian hingga dia menjadi satu bentuk saja. Misalkan bentuk yang akan kita rubah yang pertama itu kita akan merubah misalkan bentuk A kemudian sin X kemudian ditambah atau dikurangi dengan B cos X. Nah, misalkan ini yang mau kita rubah. Bagaimana caranya? Kemudian yang kedua, nanti ada 4 macam yang akan kita rubah, yaitu A cos X, kemudian ditambah atau dikurangi dengan B sin X. Nah, bentuk ini itu dapat dirubah ke dalam bentuk tunggal. Nah, caranya bagaimana? Caranya misalkan gini. Misal kita memiliki suatu bentuk bahwa A sin X gitu ya. A sin X kemudian ditambah dengan B cos X. Dia sama dengan mau kita rubah dia ke dalam sin gitu ya, yaitu R sin alfa gitu ya. R sin X plus alfa. Di mana X ini dia adalah dalam bentuk radian, sedangkan alfa di sini dia dalam bentuk konstanta. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Sekarang kita jabarkan. Kalau ada jumlah dari sinus, yaitu sin X plus alfa, kalau kita jabarkan, dia menjadi R, kemudian dikalikan dengan sin X, kemudian dikalikan dengan cos alfa, kemudian ditambah dengan cos X, dikalikan dengan sin alfa. Sehingga kita kalikan kedua suku ini dengan R, di mana R ini apa? R ini merupakan radiusnya. Radius yang terbentuk dari A sin X dan juga B cos X ini ketika dirubah ke dalam bentuk sudut tunggal. Berarti ini jadinya menjadi R dikalikan dengan sin X, ya, dikalikan dengan cos alfa, kemudian ditambah dengan R dikalikan dengan cos X, kemudian dikalikan dengan sin alfa. Nah, dengan menggunakan kesamaan bahwa ruas kiri itu dia sama dengan ruas kanan, berarti bentuk ini tuh bisa kita rubah dia menjadi R dikalikan dengan cos alfa, kemudian dikalikan dengan sin X, kemudian ditambah dengan R dikalikan dengan sin alfa, kemudian dikalikan dengan cos X. Sehingga dengan menggunakan kesamaan tadi bahwa nilai A ini, ya, nilai A ini, nilai konstanta A ini, atau koefisien dari sin X ini, dia nilainya sama juga dengan R cos alfa. Ya. Sedangkan untuk B-nya sendiri, itu dia sama dengan R sin alfa. Dengan kita itu menggunakan konsep kesamaan, gitu ya. Kemudian setelah ini bagaimana? Setelah ini artinya karena barusan kita peroleh bahwa A itu dia sama dengan R cos alfa dan juga B itu sama dengan R sin alfa. Sehingga jika kita kuadratkan A dan B-nya kemudian kita jumlahkan, kita peroleh suatu persamaan bahwa A kuadrat ditambah dengan B kuadrat itu sama dengan, berarti ini kan R kuadrat kemudian dikalikan dengan cos kuadrat A, masing-masing kita kuadratkan, kemudian ditambahkan dengan
R kuadrat dikalikan dengan sin kuadrat alfa. Sehingga tinggal kita sederhanakan, di mana ini sama-sama punya R kuadrat, maka R kuadratnya bisa kita tuliskan di depan R kuadrat dikalikan dengan cos kuadrat alfa, kemudian ditambahkan dengan sin kuadrat alfa. Nah, sehingga kalau kita perhatikan menggunakan identitas trigonometri bahwa cos kuadrat alfa ditambah dengan sin kuadrat alfa dia sama dengan 1. Maka A kuadrat tambah B kuadrat itu dia sama dengan R kuadrat kali 1. Atau ini sama dengan R kuadrat. Sehingga untuk menentukan R ini dapat kita tentukan bahwa R ini dia merupakan akar dari ya, A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Dimana tadi A kuadrat dan B kuadrat ini masing-masing dia adalah koefisien sin X dan juga koefisien dari cos X. Tapi di sini ada syaratnya. Apa syaratnya? Bahwa R itu dia pastinya lebih dari 0 gitu ya. Gak mungkin R itu dia sama dengan 0 atau R itu kurang dari 0. Karena R ini merupakan dia adalah radius ya. Kemudian nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan alfanya? Karena kita di sini membutuhkan ada dua yang kita butuhkan, yaitu yang pertama adalah nilai R, kemudian yang kedua adalah nilai alfanya. Nah, untuk nilai alfanya sendiri itu bisa kita cari dengan cara bahwa kita ingat prinsip bahwa tan itu adalah perbandingan antara sin per cos. Di sini ada sin per cos, maka kita bisa banding ini A dan B-nya ini. Berarti R ya, kita bisa bandingkan bahwa R cos alfa kemudian dibagi dengan cos dulu ya. R sin alfa karena tujuan kita ke tan, yaitu R sin alfa kemudian dikalikan dengan R cos alfa. Ini dia sama dengan tadi untuk sin alfa yang sendiri adalah B, ini adalah A. Kemudian kalau kita lakukan penyederhanaan, ini R-nya kita bisa sederhanakan, kemudian sin per cos itu tidak lain adalah tan alfa. Maka tan alfa itu dia sama dengan B per A. Ya. Atau besar sudut alfa ini dia sama dengan itu ya, tan inverse dari B per A. Nah, ini ketika misalkan nanti untuk B per A-nya itu dia tidak bisa ditentukan besar sudutnya. Misalkan dia bukan sudut istimewa. Misalkan ketemunya 5/12 gitu ya. Jadi dituliskannya dia dalam bentuk tan inverse dari B per A. Jadi tidak perlu kita cari untuk besar sudutnya. Nah, sehingga dari ini dapat kita simpulkan bahwa nanti untuk menentukan yang pertama tadi A sin X ditambah atau dikurangi dengan B cos X, ini dapat kita cari dengan cara gitu ya. Ini berarti menggunakan dia dirubahnya menjadi sin gitu ya. Yaitu dia adalah R sin ya X plus minus alfa. Nah, kenapa plus minus? Karena nanti bisa dua macam. Yang pertama bisa A sin X ditambah B cos X, berarti kalau plus di sini ya plus. Kemudian kalau di sini minus, berarti R sin-nya di sini adalah sin selisih. Kemudian kalau yang untuk cos, berarti ini R-nya itu dia sama dengan R cos X. Di sini kebalikannya, yaitu min plus dari alfa. Di mana di sini ada syarat bahwa A dan B-nya dia lebih dari 0 gitu ya. A dan B-nya lebih dari 0. Kemudian untuk ini ya. Jadi jika A-nya lebih dari 0 dan B-nya dia juga lebih dari 0 tentunya. Dan untuk alfanya sendiri itu dia terletak antara gitu ya. Untuk alfanya, karena tadi kita menentukan alfa itu terletak antara 0 sampai 90 gitu ya. Apakah alfa ini selalu dia terletak antara 0 sampai 90 dan apakah mungkin nilai dari A sin X, B cos X, dan A cos X ditambah atau dikurangi dengan B sin X ini dia selalu di kuadran pertama? Enggak. Nanti ini bisa jadi di kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Didasarkan dari nilai apanya? Didasarkan pada nilai dari A dan B-nya. Oke, langsung saja kita akan coba contohkan dan kita akan mengubah bentuk tersebut ke dalam bentuk sudut tunggal.
Oke, misalkan kita ambil suatu kasus gitu ya. Misalkan ada nyatakan, contoh ya, yang pertama, kita disuruh menyatakan bentuk dari 4 gitu ya, sin X, kemudian ditambah dengan 3 ya, cos X. Ini dalam bentuk, misalkan yang pertama dalam bentuk sin terlebih dahulu, yaitu R dikalikan dengan sin X plus alfa. Berarti di sini ada dua yang harus kita cari, R-nya dan juga alfanya. Dimana tadi R-nya itu kita peroleh dari ya, R itu dia sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat gitu ya. Dimana kalau kita perhatikan A-nya dia adalah 4 di sini. B-nya adalah 3. Karena A dan B-nya positif, artinya ini tuh terletak di kuadran pertama. Maka kita bisa menentukan R-nya di mana dia adalah akar dari 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat itu adalah akar 25, di mana akar 25 itu dia sama dengan 5. Ini yang pertama. Kemudian untuk alfanya langsung aja. Berarti alfa itu dia sama dengan tan ya, inverse dari apa tadi? B per A gitu ya. Ini B per A. Ya udah bisa kita langsung tentukan. Dimana ini dia sama dengan tan inverse B-nya itu adalah 3. Kemudian A-nya itu dia adalah 4. Maka tan inverse dari 3 per 4. Nah, berapa nilai tan inverse dari 3 per 4? Ya, tidak usah kita tentukan. Bisa dituliskan seperti ini. Maka, dapat kita tentukan bahwa nilai dari 4 sin X ditambah dengan 3 cos X, itu jika dirubah menjadi sudut tunggal, itu dia menjadi, kita simpulkan, 4 sin X ditambah dengan 3 cos X, itu dia menjadi R-nya itu adalah 5 sin ya X, kemudian ditambah dengan alfanya adalah, ya kita tuliskan aja, tan inverse dari 3 per 4. Nah, ini contoh yang pertama, di mana A dan B-nya itu terletak di kuadran pertama. Bagaimana misalkan jika dia itu terletak di kuadran yang kedua atau kuadran yang ketiga? Bentuk soalnya seperti apa? Nah, kita akan coba contohkan yang kedua. Jadi contoh yang kedua, misalkan gini. Kita disuruh menentukan nilai dari, kita akan rubah sudutnya, 2 sin Y gitu ya. Kemudian dikurangi dengan 3 cos Y. Ya. Dan ini kita rubah, misalkan dia ke dalam bentuk R ya. Cos dari, misalkan dia adalah Y min alfa gitu ya. Dengan dimana Y-nya di sini dia dalam bentuk radian, kemudian alfanya dia merupakan konstannya. Nah, langkahnya sama. Langkahnya adalah kita harus bisa menentukan nilai A dan B-nya dulu, ya. Karena di sini itu harus dirubah dalam bentuk cos, sehingga bentuk ini tuh hati-hati dalam menentukan alfa dan juga betanya, karena kalau dia dirubah dalam bentuk cos itu bentuk dari ini ya, penjumlahan dua trigonometrinya, dia cosnya berada di depan. Jadi A itu adalah koefisien dari cos, sedangkan B itu adalah koefisien dari sin. Nah, jadi bentuk ini bisa kita rubah terlebih dahulu. Bisa kita rubah terlebih dahulu. Berarti ini menjadi min 3 cos Y, kemudian ditambah dengan 2 sin Y. Dan ini akan kita rubah dia ke dalam bentuk R cos Y min alfa. Nah, sama langkah pertama, kita tentukan dulu A-nya. Oh, A-nya di sini adalah min 3. Ini ya, ini A-nya. Kemudian ini adalah B-nya. Nah, kalau misalkan kita itu memiliki titik min 3,2 ya. Titik min 3,2 kan tadi ini tuh ini ya. Titik A, B atau dia adalah min 3,2. Berarti min 3,2 ini dia terletak di kuadran berapa sih? Dia terletak di kuadran 2 gitu ya. Ini tuh dia di kuadran 2 ya.
Loh, kok bisa di kuadran kedua? Karena kalau kita gambarkan suatu sistem koordinat kartesius, gitu ya, kita akan jabarkan dulu. Jadi kita akan coba gambarkan koordinat kartesius di sini. Nah, kira-kira di mana letak min 3,2 itu? Artinya kalau min 3,2, x-nya min 3, y-nya min 2 gitu ya. Berarti kan kurang lebihnya ya di sini, ini min 3, kemudian y-nya 2. Nah, berarti kan titiknya di sini nih. Nah, kalau berdasarkan kuadran, ini adalah kuadran 1 misalnya. Ini kuadran 1, ini kuadran 2 gitu ya. Ini kuadran 3 dan ini kuadran 4. Nah, apa pengaruhnya kuadran ini? Nanti berpengaruhnya ke dalam besar sudutnya gitu ya. Sudutnya itu kan ada yang negatif, ada yang positif yang didasarkan pada kuadran. Sehingga setelah kita mengetahui dia di kuadran berapa, kita bisa menentukan nilai R-nya. Di mana R itu tadi dia adalah akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ya. A kuadrat tambah B kuadrat. Di mana A kuadratnya itu adalah, di sini adalah min 3 dikuadratin jadi 9. Kemudian B kuadratnya adalah 4, langsung aja ya. 9 tambah 4, berarti ini adalah akar 13. Nah, setelah kita menentukan nilai R, langkah berikutnya adalah kita harus menentukan alfanya. Di mana tadi alfa itu dia adalah tan inverse gitu ya. Tan inverse dari apa nih? Dari B per A ya. B per A. Di mana tadi B-nya dia sama dengan ini ya. Ini tan inverse. B-nya tadi berapa ya? B-nya di sini adalah 2. Ini 2 dan juga ini adalah min 3. Nah, per ya, sorry ya. Nah, sehingga setelah ketemu, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai dari gitu ya, 2 sin Y kemudian dikurangi dengan 3 cos Y. Jadi kita simpulkan ya, 2 sin Y kemudian dikurangi dengan 3 cos Y. Kalau kita disuruh menyatakan dia dalam bentuk cos, itu menjadi akar 13. Kemudian cos Y minus tan inverse dari min 2 per 3. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana kita mengubah suatu trigonometri ke dalam bentuk tunggal. Nah, untuk yang berikutnya, silakan mungkin teman-teman bisa mencoba. Di sini ada 2 kasus dan kasus ini disuruh dinyatakan dalam bentuk ya, misalkan ini di dalam bentuk R cos plus atau min dari alfa. Terus yang kedua disuruh menyatakan dalam bentuk R sin X min alfa aja kali ya. Karena kalau plus minus nanti kebanyakan. Berarti ini ya nanti tinggal menyesuaikan aja di sini. Kalau plus berarti nanti cosnya itu adalah min. Kemudian kalau di sini min, di sini plus. Kalau sin, di sini min, berarti di sini R sin X min alfa. Kemudian kalau plus berarti nanti R sin X plus alfa. Oke, semoga video penjelasan ini bermanfaat. Silakan dipahami. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar dan terima kasih.